Perkenalkan, nama saya Yanike Kayhatu, jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Materi pembahasan di saat ini yaitu Teknik Informatika dan Kalkulasi hingga Komunikasi. Yang pertama, pengertian teknik informatika. Apa yang disebut dengan teknik informatika? Teknik informatika adalah ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Secara sederhana, teknik informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang pemrograman, pengembangan software, dan teknologi komputer. Adapun pengertian teknik informatika menurut para ahli, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa teknik informatika adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari perubahan fakta nyata yang merupakan data atau informasi pada mesin komputer atau yang ada di teknologi komputasi. Dan menurut Hank dan Ken, pada tahun 1996 menyatakan bahwa teknologi informasi atau informatika merupakan seperangkat alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan dan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan pemrosesan informasi dengan menggunakan teknologi komputer. Manfaat teknik informatika terutama pada mahasiswa ataupun lulusan teknik informatika yaitu 1. Paham akan proses informasi pada komputer. 2. Peka terhadap teknologi. 3. Dapat menciptakan hardware untuk diri sendiri dan mengembangkan software untuk kepentingan banyak orang. Yang keempat, dapat memperbaiki perangkat milik pribadi atau komputer milik pribadi. Yang kelima, banyaknya lapangan pekerja bagi mahasiswa atau lulusan teknik informatika. Hubungan komputer dan teknologi informasi. Untuk mengetahui hubungan komputer dan teknologi informasi, patutnya kita mengetahui bahwa apa yang disebut dengan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Maka dapat disimpulkan, dengan adanya komputer, setiap informasi dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat mengubah cara pandang dan gaya hidup budaya suatu bangsa pada era globalisasi di saat ini. Namun, globalisasi memberikan dua dampak bagi kehidupan kita, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun beberapa dampak positif dari globalisasi yaitu yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat dikarenakan peningkatan ekonomi atau kestabilan ekonominya. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Dan yang ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi bagi kehidupan kita diantara lain yaitu kesenjangan sosial, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme yang semakin tinggi.
Lantas, bagaimana manfaat komputer bagi kehidupan kita? Manfaat komputer dalam kehidupan kita sangatlah besar, yaitu sebagai sarana komunikasi. Dulunya kita hanya bisa surat menyurat, namun dengan adanya komputer kita bisa mendengar suara, bahkan melihat wajah langsung saudara atau teman kita. Yang kedua, manfaat komputer sebagai sarana hiburan. Hiburan kita dulunya hanya sebatas permainan kampung. Namun dengan adanya komputer, kita bisa mendapatkan hiburan-hiburan yang lain walaupun kita tidak keluar rumah, seperti mendengarkan musik, menonton video, dan juga bermain game. Yang ketiga, sebagai sarana pendidikan, terutama pada masa pandemi di saat ini. Kita dapat melakukan pendidikan kita walaupun hanya di rumah saja, yaitu melalui via Zoom, Classroom, dan Google Meet. Yang keempat, manfaat komputer dalam bidang kesehatan. Dengan adanya komputer, dokter dapat mendiagnosa apa penyakit dari pasien. Yang kelima, manfaat komputer untuk mendapatkan informasi, terutama pada daerah-daerah terpencil. Informasi itu sangatlah susah, namun dengan adanya komputer, kita bisa mengakses informasi dimanapun kita berada dengan syarat jaringan internet yang sangat stabil. Yang keenam yaitu manfaat komputer bagi kita adalah membuat usaha. Dengan adanya komputer, kita bisa membuat usaha kita sendiri, seperti membuka rental komputer, bahkan kita bisa berjualan secara online. Dan yang terakhir yaitu manfaat komputer bagi kita untuk mempermudah pekerjaan. Dulunya kita harus menggunakan mesin tik, namun dengan adanya komputer, kita mampu mengetik dan menyimpan data-data kita sendiri. Tentu saja ada beberapa jenis komputer, maka itu kita akan membahas tentang penyelompokan dan klasifikasi komputer. Penyelompokan komputer yang pertama yaitu komputer berdasarkan data yang diolah. 1. Komputer analog. Komputer analog merupakan komputer yang berproses secara paralel atau analog untuk mengelola program dan data bersifat kontinu, data bersifat kuantitatif, seperti temperatur, tekanan udara, arus listrik, dan sebagainya. Penggunaan komputer analog dalam kehidupan sehari-hari yaitu pengendalian industri, penyulingan minyak, pembangkit listrik, dan pada bagian rumah sakit yaitu membantu denyut nadi pasien. Yang kedua, komputer digital. Komputer digital adalah komputer yang mampu mengelola data, di mana data tersebut berupa. Yang ketiga, komputer hybrid. Komputer hybrid adalah komputer yang menunjukkan fitur komputer analog dan komputer digital, di mana komponen digital berfungsi sebagai kontroler dan operasi logis, dan komputer analog berfungsi sebagai pemecah dari persamaan diferensial. Pengelompokan komputer yang kedua yaitu komputer berdasarkan penggunaannya, yaitu Special Purpose Computer dan General Purpose Computer. Menurut namanya, Special Purpose Computer yaitu komputer yang dirancang khusus untuk melakukan satu tugas. Namun, General Purpose Computer adalah yang mampu mengerjakan lebih dari satu tugas saja. Pengelompokan komputer yang kedua yaitu komputer berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama, komputer skala kecil. Yang kedua, komputer skala medium atau menengah, dan yang ketiga, komputer skala besar.
Adapun klasifikasi komputer sebagai berikut. 1. Mikrokontroller memiliki semua peralatan komputer dalam satu chip seperti memori, pemproses, input, dan juga output. Yang kedua, mikrokomputer digunakan untuk single user yang sering juga disebut dengan komputer pribadi atau PC. Yang ketiga, engineering workstation, komputer yang lebih powerful dan sering digunakan untuk membantu ahli teknik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, mini komputer digunakan untuk banyak pemakaian pada saat yang bersamaan, dan mini komputer dapat membagi waktunya untuk pemakainya. Yang kelima, mainframe, dan yang keenam yaitu superkomputer merupakan komputer yang sangat powerful di saat ini dan sering digunakan untuk penelitian ilmiah. Berbicara tentang teknik informatika dan teknik informasi tidak lepas dari jaringan internet. Adapun sejarah internet, namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sejarah internet, kita patut mengetahui bahwa internet adalah sistem jaringan komputer yang saling berhubungan secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet berasal dari penelitian yang ditugaskan oleh pemerintah Federal Amerika Serikat pada tahun 1960-an untuk membangun komunikasi yang kuat dan toleran terhadap kesalahan dengan jaringan komputer. Awalnya, internet berfungsi sebagai tulang punggung untuk interkoneksi jaringan akademik dan militer regional pada tahun 1980-an. Namun, karena ketertarikan jaringan komersial dan perusahaan pada awal 1990-an menandai dimulainya transisi ke internet modern berkelanjutan ketika generasi komputer institusional, personal, dan seluler terhubung ke jaringan. Ada beberapa alat komunikasi yang dibentuk ulang seperti telepon, radio, televisi, surat kertas, dan surat kabar. Alat-alat komunikasi ini didefinisikan ulang bahkan dilewati oleh internet sehingga melahirkan layanan baru seperti email, telepon internet, televisi internet, musik online, surat kabar digital, dan situs web streaming video. Lantas, bagaimanakah kita bisa hidup tanpa internet atau komputer? Bisakah Anda bayangkan pada era globalisasi ini kita tidak memiliki jaringan internet dan tidak memiliki komputer? Tentu saja kita akan merasa cemas, susah berkomunikasi dengan orang yang jauh, susah mendapatkan informasi, dan juga tidak mengikuti perkembangan dunia. Sekian materi kita di saat ini, namun ada pesan yang saya sampaikan, yaitu ada dampak positif dan negatif dari penggunaan komputer dan internet. Untuk itu, bagi kita pribadi masing-masing, pergunakanlah komputer dan internet dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesali kesalahan-kesalahan yang kita buat dan merugikan diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih.